Para pemirsa Suyanto.id, dimanapun Anda berada, mudah-mudahan selalu sehat walafiat. Ketemu lagi dengan channel pendidikan. Ini kita bisa berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat di Suyanto.id. Nah, oleh karena itu, jangan lupa klik subscribe supaya Anda semua bisa tetap berada di channel ini, terutama para mahasiswa PPG Prasahabatan, untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat. Nah, kalau saja channel ini, video ini sampai ke gadget-gadget kalian, ini adalah berkat sentuhan tangan kreatif dan inovatif dari editor Saudara Heri Teguh Yono. Beliau adalah guru SMP Negeri Karanganyar. Maksud saya guru SMP Negeri 2 Karanganyar, Kabupaten Ngawi. Dan juga pemilik channel Media Komunika. Nah, saudara-saudara, kita bersama Bapak Dr. Romi Siswanto MSI. Sudah kalian kenal, beliau adalah dari Direktorat Pendidikan Profesi Guru, Direktorat Jenderal GTK, Kementerian Pendidikan Kebudayaan Ristek. Nah, kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dr. Romi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Prof? Sehat? Alhamdulillah sehat dan hati-hati ini COVID Iya, lagi COVID lagi naik lagi ya, Pak. ya, dan ada model baru katanya. Tapi Hmm. kita nggak usah paranoid, tapi harus tetap waspada. Nah, Dokter Romi, saya menyimak konten-konten terdahulu yang kita dedikasikan untuk para mahasiswa PPG Prasahabatan, dan mereka di komen menulis banyak pertanyaan. Dan tentu saja kita jawab yang relevan. Pertanyaan itu yang sudah dijawab itu sebetulnya juga ada, biar mencari sendiri di video-video sebelumnya. Nah, ini Dokter Roni. Nah, pertanyaannya, ada mahasiswa yang punya S2, Premier, dan dengan ijazah terakhir. Ini apakah ada manfaatnya untuk PPG Prasahabatan atau cukup S1 saja? Saya kira memang S2, S3 juga ada manfaatnya untuk guru, karena undang-undangnya tidak S1. mengharuskan itu. Ya, begitu kan, Dokter Romi? Iya, iya betul, Prof. Jadi memang syarat yang ada itu malah S1 atau D4, Prof. Jadi tidak ada persyaratan misalkan kalau punya ijazah S2, S3 itu ada itu. Jadi syarat minimalnya ya S1 atau D4 itu bisa mendaftar PPG Prajabatan gitu, Pak. Mungkin kalau hal lain ijazah S2 atau S3 mereka nanti bisa memanfaatkan untuk hal-hal yang lain bagi mereka nanti setelah mereka dinyatakan penugasannya sebagai guru nanti, Prof. Saya pikir Ya, demikian ya, Prof. ya, memang tidak disyaratkan S2 atau S3. Tetapi saya tadi bilang nggak ada gunanya itu bukan berarti Anda sekolah tidak berguna. Ya, Bersia-sia. ada untuk kualitas Anda. Sehingga kalau Anda punya S2 dan S3 tentu persaingannya lebih menang dalam Iya. banyak aspek. Tetapi itu tidak diperhitungkan di dalam penempatan Anda, proses belajar Anda selama PPG Prasahabatan. Nah, berikut Dr. Romi, ini jangan mengajar itu apakah juga nanti dihitung 24 jam atau punya model sendiri? Gimana ini? Iya, terima kasih, Prof. Pertanyaannya itu bagus sih. Kalau kita kan ada 2 kriteria untuk penerima tunjangan profesi guru. Yang pertama kan yang kriterianya itu ya syarat umumnya gitu, Prof. Mereka itu kan 24 jam harus mengajarkan per minggu gitu. Itu baru dia boleh menerima tunjangan profesi guru. Jadi syarat-syarat yang umum ini yang memang harus dipenuhi, dia memang wajib 24 jam ngajar gitu untuk nanti penugasan. Pokoknya ikutin juknis penerima tunjangan PPG. Oh, Ada lagi kan daerah khusus. Daerah khusus itu nanti memang case-nya khusus, Prof. Jadi memang tidak mengikuti juknis pada umumnya. Jadi ada persyaratan ada
pengecualian. kriteria tersendiri ya untuk yang di daerah khusus yang daerah 3T itu nanti kan karena kan memang kalau afirmasi kita kan terhadap daerah 3T itu sangat cukup besar. Misalkan siswanya kan cuma 4 orang atau 5 orang, tapi kan itu nggak ada gurunya. Nah itu adalah afirmasi buat nanti teman-teman kalau ada yang ditempatkan di daerah 3T. Misalkan kan nggak memenuhi 24 jam pun mereka tetap dibayarkan tunjangan profesi gurunya. Itu aja, Prof. Ya, oke. Jadi saudara yang ada di 3T nanti ada pengecualian terhadap petunjuk teknis tentang syarat-syarat penerimaan tunjangan bagi saudara-saudara semua. Ya, karena 3T itu sangat khusus. Iya. Dikatakan siswanya 4, bedanya kalau ke sana itu harus naik perahu, ketemu ikan di sungai-sungai dan sebagainya. Ikan kecil maupun ikan besar. Ikan besar juga itu sangat menarik untuk dilihat. Ikan besar itu buaya. Nah, kemudian berapa lama menunggu penempatan? Ya, logikanya harus segera karena tujuan pemerintah adalah untuk mengganti guru-guru yang pensiun. Bukankah begitu, Dr. Romi? Betul, Prof. Jadi penempatan itu kita kan sudah memiliki data kekurangan guru sekolah di per provinsi, per kabupaten, per provinsi sudah ada gitu. Nah, sehingga tinggal penempatannya saja. Nah, ini nanti keberterimaannya Pemda terhadap mahasiswa PPG ini kita nanti akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk penempatan mahasiswa PPG di daerah Pemda yang kekurangan guru. Jadi mudah-mudahan data itu sudah tersedia, Prof. Karena nanti kalau nggak segera maka akan menumpuk lagi tuh data, Pak. Jadi dikumulatifkan. Nanti kalau misalkan tertunda bisa bahaya. Tahun ini saja kan yang 77.000. Terus nanti kalau tahun depan itu ada hampir mirip lah 70.000, antara 60 sampai 70.000 juga yang pensiun. Itu udah berapa itu? Udah berapa 130-an ribu. Terus kalau misalkan ditumpuk, kalau tidak segera ditempatkan ya mereka akan, saya pikir nanti malah lebih kacau lagi gitu. Ya, betul. Dan saya kira pemerintah tidak mau ambil risiko bahwa sekolah kekurangan guru berlarut-larut. Ini maka saudara begitu lulus akan segera ditempatkan. Segera itu bukan berarti lulus sekarang besok ditempatkan. Semua itu adalah mempunyai prosedur administrasi dan birokrasi yang berlaku. Nah, berikut Dr. Romi. Di sekolah yang dia tahu, mungkin pernah dia ngajar di situ. Ada sukwan, banyak sekali di sekolah. Sukwan itu adalah guru sukarelawan. Saya kira ini khusus istilah untuk Jawa Tengah deh, kalau nggak keliru. Misalnya kalau di Jawa Barat itu terkenal Honda, guru honorer daerah. Banyak sekali memang istilahnya. Nah, apakah sukwan-sukwan itu tidak mengganggu penempatan? Karena kan sudah penuh katanya dengan sukwan itu. Padahal gurunya sudah banyak pensiun. Tapi isinya sukwan-sukwan. Gimana, Dr. Romi? Ya, untuk menyikapi hal tersebut, Prof, bahwa kita menghitungnya ya berdasar memang data yang disajikan oleh sekolah, terus dilegitimate oleh Pemda, sehingga penempatan mereka itu kita melihat data yang real yang memang ada pada data Dapodik itu, Prof. Nah, terkait misalkan ada sukwan ataupun apalah namanya guru-guru honorer segala macam yang memang terdaftar di Dapodik itu pasti kehitung, Prof, untuk itu. Namun yang kalau misalkan yang tidak terdaftar di Dapodik ya resiko gitu kalau mereka itu memang kita menghitungnya ya tetap kekurangan gitu loh. Misalkan dia banyak melimpah di tersebut karena memang dia tidak masuk Dapodik untuk didaftarkan guru honorernya segala macam gitu, Prof. Ya, oke. Terima kasih, Dr. Romi. Ini jelas jawabnya bahwa pemerintah itu sudah punya
data mengenai jumlah guru dan siswa. Rasionya ada. Kalau sukuannya tidak masuk rasio karena tidak masuk dapodik, ya nggak ada itu kan dianggap nggak ada itu. Jadi saudara jangan khawatir soal itu kalau lulus PPG nanti. Kemudian PPG 2023, Dokter Romi, kapan dimulai? Ya, Wah, ini pertanyaan, ini pertanyaan visioner ini, bagus ini. ya mudah-mudahan, mudah-mudahan kapasitasnya lebih banyak, kuotanya lebih banyak. Nanti rencananya juga tahun 2023 itu kita akan mulai, kita dalam persiapan Prof untuk 2023, mudah-mudahan bulan-bulan Februari kita sudah buka untuk gelombang pertama tahun 2023, ya hitungannya kita gelombang ketiga lah untuk PPG Prajabatan ini gitu Prof. Ya, oke. Jadi saudara-saudara yang saat ini bukan peserta PPG Prajabatan gelombang 1, 2, tetapi ada yang ingin mendaftar, silakan siap-siap. Termasuk menyiapkan diri untuk melihat pedoman wawancara yang ada di suyanto.id. Termasuk cara mendaftar ada juga di suyanto.id. Supaya saudara hidupnya lebih rileks dan lebih mudah, tidak stres ketika akan mendaftar dan akan menghadapi tes-tes di skenario kan oleh kementerian. Nah, kenapa Dr. Romi tadi bilang mudah-mudahan itu karena program ini adalah tergantung juga pada kemampuan APBN, kemampuan keuangan negara saya kira. Jadi mudah-mudahan kuotanya lebih banyak itu artinya kita belum bisa memastikan berapa karena terkait dengan persoalan pendanaan. Begitu Kak? Iya, iya sih Prof. Cuman nampaknya akan lebih besar sih untuk PPG Prajabatan di tahun depan gitu ya Prof. Sehingga memang akan diperbanyak PPG yang Prajabatan karena Oke. lebih ya pemerintah memikirkan mungkin lebih banyak lebih panjang masa pensiunnya Prof gitu. Oke. Anak-anak yang baru ini kan usianya 32 yang kan persyaratannya gitu. Ya. Jadi lebih panjang untuk usia pensiun 30 tahun ke depan 28 tahun ke depan itu udah disiapkan lah sekitar itu gitu Prof maksudnya. Oke, sip, 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 bagus. Ini pertanyaan yang baik juga. Dia GTT, guru tidak tetap di sekolah negeri, tapi belum masuk data dapodik. Bisa ikut kuliah jika lolos tes? Jawabnya bisa. Memang seperti ini. Bisa. Iya kan? Betul, memang demikian. Yang penting semua persyaratannya memenuhi, nggak ada masalah sih Ya, Prof. Dia tidak terdaftar di Dapodik, Simpatika gitu. ya, Itu aman-aman aja, lulusan S1 atau D4 itu aman Prof kalau itu bisa daftar itu. ya. Itulah jawab saya tadi. Memang seperti yang dicari itu maksudnya. Walaupun Anda sudah bekerja tapi tidak masuk dapodik. Karena Iya, itu. asumsinya yang masuk PPG Prajabatan itu adalah orang yang dalam keadaan tidak bekerja. Betul Kak? Betul. Ya, Betul, betul Prof. ya oke. Jika ya umur sudah 32 dan gagal gelombang 2 masih bisa daftar lagi? Daftarnya kemana dokter? Kalau sudah 32. Kalau yang usia 32, yang sudah masa udah selesai gitu. Kalau misalkan mereka gagal di gelombang kedua tahun ini, ya mau nggak, ya kalau misalkan memang passion saudara di guru, ya daftar aja misalkan jadi guru reguler seperti biasa, nanti ikut PPG Daljab gitu kalau misalkan itu gitu sih Pak. Ya, Tapi dia harus cari sekolah dulu, harus cari sekolah, daftar, terus didaftarin ke Dapodik, terus nanti tunggu antrian untuk ikut PPG dalam jabatan dia gitu. ya, coba saya ingin apa menyimpulkan Dokter Romi. Artinya yang PPG Prajabatan ini tidak boleh usianya lebih 32. Betul kan? Iya, betul, betul Ya, Prof. kalau sudah lebih 32, ketika sampean semua punya passion untuk guru ya daftar guru. Tentu saja guru di swasta yang paling gampang dan itu mendaftar nanti dalam PPG dalam jabatan. Jabatan. Nah, kemudian gelombang 3 apakah ada untuk sekolah kejuruan? Ayo gimana, Dokter Ron? Ya, nanti
tahu gelombang ketiga atau gelombang pertama tahun 2023 memang bukan direncanakan, memang sudah ditetapkan ada untuk jurusan SMK atau kejuruan. Jadi nanti di kejuruan ya mungkin nanti kompetensinya nanti kita share lah Prof, untuk kompetensinya kalau sudah resmi ditetapkan nanti akan kita lebih awal kita informasikan di channel ini. Jadi tunggu saja. Misalkan kan yang rata-rata itu kan yang besar itu Prof, peminat itu kan kalau dulu kalau saya masih ngurusin yang guru SMK itu BELMO namanya kan, bangunan elektronik kayak gitu, listrik, terus mesin sama otomotif itu paling banyak peminatnya. Tapi kan sekarang juga ada yang IT, yang TKJ lah, yang multimedia segala macam itu kan sekarang juga udah beberapa tahun terakhir ini kan banyak juga. Nanti mudah-mudahan itu bisa dibuka kompetensi-kompetensi di sekolah kejuruan ikut dalam PPG Prajabatan di tahun 2023. Jadi nanti mungkin ditambah dari 18 ini kalau sudah yang memenuhi nanti akan 18 yang di gelombang kedua ini nanti kalau misalkan yang sudah memenuhi nggak akan dibuka lagi. Tapi kalau masih dibuka di tahun 2023 untuk di gelombang ketiga, berarti memang mata pelajaran kayak contohnya PGSD itu Prof masih sedikit tuh Prof. Nanti mungkin tahun depan akan dibuka kembali. Karena memang konsen kita itu di untuk guru sekolah dasar Prof. Jadi nanti akan tetap dibuka kalau itu. Baiklah. Begitulah para pemirsa, para peserta PPG Prajabatan. Tausiah jawab dari Dr. Romi tadi mengenai pertanyaan Anda, dan tentu saja kita selalu siap untuk melayani sampean semua untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan supaya Anda bisa menjadi lebih well informed, mempunyai informasi yang terbaik untuk menjalani PPG Prajabatan. Begitu Dr. Romi, dan tentu punya pesan untuk mereka, silakan. Ya, terima kasih. Semangat untuk mengikuti yang dalam dalam kondisi saat ini wawancara. Nanti semoga lancar. Jangan lupa ingat di channel YouTube-nya suyanto.id ini, insya Allah kalau misalkan nonton teknik wawancara segala macam ini sudah dipastikan, karena Prof Suyanto ini adalah orang pengalaman sebagai asesor terkait beasiswa ataupun yang lain di manapun. Jadi tonton terus channel YouTube suyanto.id, subscribe, like, komen, dan kalau bisa di-share yang bermanfaat kepada teman-teman untuk mahasiswa PPG. Itu aja Prof. Terima kasih. Terima kasih Dr. Romi. Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.